Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Naim Aja di channel official Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan. Hari ini saya tidak sendirian. Saya bersama 3 narasumber kita pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Beliau ini adalah Wakil Kepala MAN 2 Model Medan yang pada hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang perkembangan dan kemajuan MAN 2 Model Medan selama pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya saya akan mencoba memperkenalkan satu persatu para narasumber kita hari ini. Yang pertama adalah Bapak Marsidi SPD MSI. Selamat datang Bapak. Beliau adalah Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Beliau juga mengampu mata pelajaran geografi. Kemudian narasumber yang kedua adalah Ibu Dr. Anda Hajah Nur Asma Harahap MA. Selamat datang Ibu. Waalaikumsalam. Beliau adalah Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana. Beliau juga mengampu mata pelajaran Akidah Akhlak. Nah, yang terakhir narasumber kita yang ketiga yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Roslinawati Harahap MSI. Assalamualaikum. Beliau adalah Wakil Kepala Madrasah Bidang Hubungan Masyarakat atau yang sering kita dengar Humas. Nah, beliau juga mengampu mata pelajaran matematika. Baik, langsung saja. MAN 2 Model Medan adalah salah satu madrasah aliyah negeri yang ada di Kota Medan yang mendapat predikat model atau percontohan. Nah, kita masuk kepada narasumber yang pertama, yaitu Bapak Marsidi SPD MSI. Nah, Bapak, bagaimana kegiatan belajar siswa-siswi MAN 2 Model Medan selama pembelajaran daring di masa pandemi ini, Bapak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pembawa Acara, Ibu WKM Sarana dan Prasarana, Ibu WKM Humas. Nah, sistem pembelajaran di MAN 2 Model Medan pada masa pandemik 2019 ya, pandemik 19 itu sistem yang memang kita harapkan bukan aja MAN 2 Model Medan, akan tetapi Kementerian Agama Pusat pun menginginkan sistem pembelajaran kita itu diarahkan kepada e-learning, ya, di mana sudah disiapkan oleh Kementerian Agama supaya sistem pembelajaran kita itu berfokus kepada e-learning. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi guru-guru di MAN 2 Model Medan untuk mengambil sistem-sistem yang berbeda, sistem pembelajaran yang beda, Cara lain gitu, cara-cara yang lain, misalnya saja seperti dia menggunakan Zoom meeting, yang media online Zoom meeting. Nah, ini ada kelebihan dan ada kekurangan sebenarnya. Jadi di sini diharapkan pakai Zoom meeting ini gurunya memohon supaya bagaimana? Supaya bisa bertatap muka. Walaupun dengan cara online, tapi mereka bisa melihat langsung siswa yang aktif dan siswa yang tidak aktif di situ. Akan tetapi kelemahannya kalau di sistem Zoom meeting ini, anak-anak banyak berkorban ya untuk paket dari HP-nya itu akan tersedot dengan waktu yang istilahnya bisa mencapai 2 giga dalam sekali pertemuan. Tapi apa tidak ada cara lain Pak selain Zoom meeting itu, Pak? Ada. Nah, selain Zoom meeting juga ada yang dilakukan dengan cara yang lebih sederhana lagi. Lebih ekonomis, Pak, ya? Lebih ekonomis, yaitu dengan Google Class Meeting, Google Classroom ya, Google Classroom. Nah, ini pun bahan sistem bisa dilakukan di situ. Mau memberi bahan bisa apa, cuman itu lebih sederhana. Ada yang lebih sederhana lagi, yaitu dengan sistem WhatsApp. Ya, dari WhatsApp ini bisa kita berikan bahannya itu, misalnya PPT pun bisa kita kirimkan di grup anak-anak itu. Kemudian lagi bisa kita berikan tugas di kemudian kita bisa gunakan voice note. Misalnya kita berbicara supaya anak itu penjelasan kita itu direkam, kemudian lagi bisa didengarkan oleh anak. Dan justru kalau sistemnya dengan menggunakan voice note ini ada keunggulannya,
Keunggulannya apa? Anak itu bisa mengulang kembali, bisa membuka kembali di grup WA-nya. Sehingga apa yang dia kurang paham bisa diulang kembali sama dia. Apa sih tadi ini? Bagaimana apa untuk menemukan masalah ini? Apa tadi kata bapak itu atau ibu itu? Sehingga mereka buka kembali, bisa berulang-ulang. Mungkin katanya kalau zaman dulu mengatakan gini Bapak Ibu ya, makin sering dikaji akan makin lebih lancar anak-anak itu. Lancar kaji karena diulang. Jadi di sini selama pandemi ini berarti semua media sosial bisa dimanfaatkan untuk belajar Pak ya? Bisa. Ada juga yang menggunakan misalnya guru memberikan arahan dari WA kemudian disuruh melihat video YouTube. Ya, video YouTube. Cuman ini juga lebih ngeri juga ini biayanya itu, Pak, kalau kita lihat. Kan gini tuh Pak, kalau kita melalui WhatsApp itu kan ini kan bebas kita memberikan pesan. Apakah ini sudah ada jadwal tertentunya untuk anak-anak itu Pak? Sudah, kalau misalnya kita begini, kalau misalnya memang kalau yang di WhatsApp kita memang di mana kita waktu mau belajar, disitulah baru bisa kita kirimkan. Cuman kalau saya itu biasanya saya letakkan dulu di dokumen. Nah, kita letakkan seperti PPT, letakkan dulu di dokumen. Kemudian pada waktu kita mulai pembelajaran. Dokumen maksudnya di laptop Pak ya, di komputer di ya? laptop bisa, di HP juga bisa Pak. Jadi nanti kalau yang udah apa tinggal waktunya misalnya jam 9 kita masuk atau setengah 8 kita masuk, kita kirimkan. Nah, coba perhatikan PPT nak, kalau misalnya ada yang bisa kamu print, ya kamu print kalau punya sendiri. Tapi kalau nggak punya sendiri pun bisa aja kamu baca, tetap kamu buka di WA. Nah, kira-kira kendala Pak, kendala yang dihadapi dalam melakukan pembelajaran daring dengan menggunakan media sosial ini Pak, media online maksudnya. Kalau dengan media online, kendalanya itu Pak? Kendalanya itu kalau seandainya siswa di luar jangkauan internet. Nah ini sering sekali mereka itu sering terputus hubungan dengan kita, apalagi dengan menggunakan Zoom meeting misalnya. Anak itu nggak bisa masuk ke dalam akses ya. Kemudian lagi pakai yang lain seperti e-learning, ada gangguan-gangguan cuaca misalnya apa, itu juga terlalu rame, kita masuk ke dalam sistem itu sendiri, kita akan istilahnya orang bilang lelet gitu. Ya lelet itu agak lama dia loadingnya. Nah apalagi kalau saya sistem yang saya lakukan itu, misalnya rumah saya di lokasi tempat tinggal saya itu mati lampu. Nah sering sekali memang saya pun nggak ngerti, biasanya kalau mati lampu untuk saluran internet itu kan biasanya nggak berpengaruh, tapi ternyata di situ juga berpengaruh. Sering sekali kita itu putus sinyal, seringnya Pak. Jadi itulah yang sering kita lakukan. Apalagi siswa kita ini bukan dari wilayah lokasi tempat tinggal kita. Nah, ada lagi yang di Rantau, ada lagi yang di Riau. Nah, yang masuk di tempat kita ini sering sekali mereka itu terkendala. Nah, yang saya khawatirkan nanti yang kelas 10 ini pengiriman UKBM. Nah, itu nanti bisalah nanti dari nanti akan kita jelaskan narasumber yang lain atau yang lain bisa menjelaskan itu. Tapi kalau saya memang ada lagi kendala yang dari kesiswaan seperti kami untuk pengembangan diri, ya melihat skill anak itu kalau masalah pandemik ini tidak bisa kita lakukan. Karena mereka itu kan misalnya ekstrakurikuler yang terlalu besar sekali di MAN 2 model Medan, terlalu banyak ini, sehingga siswanya itu harus banyak lebih diam di rumah untuk menjaga diri, menjaga jarak. Jadi saran Bapak selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan untuk anak-anak kita nih Pak, di masa pembelajaran jarak jauh ini, kira-kira apa itu Pak? Kalau dari saya, untuk masalah pembelajaran jarak jauh, happy ending. Happy saja. Misalnya gini, tuh susah kali nih. Apalagi kami orang IPA gitu kan. Tapi kalau dibawa lagi stres mereka lebih parah lagi. Nah kemudian apalagi virus yang mewabah sekarang ini makin hari makin menggila. Jadi kalau misalnya mereka itu memakan saraf kita ini, kalau kita sendiri nggak happy, kita sendiri jadi lemah imun kita, imun tubuh kita itu akan makin melemah. Mudah. Jadi virus itu akan apa? Jadi sering saya katakan, nah kalau misalnya apa bukan dipaksakan, ayo kamu belajar boleh, tapi ingat
vitamin jangan lupa. Kemudian lagi 3M itu menjaga itu, 3 larangan dari pemerintah itu harus benar-benar Protokoler. kita jaga. Baik, ini kan sudah hampir 3 bulan ini kita Pak selama pandemi. Ditambah lagi dengan semester lalu ada 2 bulan ya, lebih kurang. Setidaknya apa menurut Bapak ada nggak sisi nyamannya dengan pembelajaran jarak jauh ini? Kalau sistem nyamannya nggak ada. Nggak ada sisi nyamannya. Seperti saya sendiri itu sepertinya saya mau menyampaikan itu ingin lebih gitu supaya anak ini mengerti, tapi ya terkendala nanti ya di pulsana, Iya, di paket Pak ya. Ya paket saya sendiri juga harus ini juga kan kita pikirkan. Cuman ada juga memang sudah pemerintah seperti dari Telkomsel, seperti dari Exis sudah memberi kepada kita bantuan itu. Tetapi ada sesuatu yang terkat gitu di dalam itunya. Jadi nggak Dibatasi, bisa, Pak, ya, tidak bebas, anak Pak, ya. itu untuk bebas untuk misalnya untuk ke YouTuber ke YouTube nggak bisa. Karena guru juga ada juga Ada. menggunakan itu Pak ya. Media YouTube. Jadi memang Bapak ada channel YouTube-nya Pak? oh kalau saya YouTube saya udah banyak Udah sih. banyak, Pak, ya? Cuman yang masih tersembunyi gitu. Ya kan kalau kita mau pakai YouTube harus ada channel dulu Pak. Iya, cuman saya memang saya apakan sebelum pembelajaran yang menggunakan YouTube itu anak-anak sudah saya dengar lalu ini meradang gitu sampai didengar juga oleh Ibu Sarana dan Prasarana bahwasannya aduh paket kami ngeri kali Bu, kami gini tolonglah jangan semua guru, kalau satu guru aja itu 2 giga untuk kami keluarkan dari satu hari udah 8 giga, 4 bidang studi itu udah 4 giga, jadi mau berapa dana yang kami keluarkan untuk Tapi kan ini kan sebenarnya tidak kita harapkan kondisi Iya. seperti ini ya kan. Nah selanjutnya narasumber kita yang kedua Ibu Dr. Anda Hajanur Asma Kasih dulu. MA selaku Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana. Kira-kira Bu, apa yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan untuk perkembangan dan kemajuan MAN 2 model Medan? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak pembawa acara. Hormat kami kepada Bapak Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Ibu Wakil Kepala Bidang Humas, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu serta Ananda yang mungkin pada hari ini ikut serta mendengarkan perbincangan-perbincangan dari beberapa WKM pada hari ini. Baik, terkait dengan apa sih yang dilakukan sebagai Wakil Kepala Bagian Sarana pada masa COVID-19 ini. Nah, kalau saya pribadi ditanya, ini adalah peluang yang besar buat saya untuk berbuat. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang di sela-sela pembelajaran daring ini, yang kita pikir kita masih banyak waktu untuk berbuat, apalagi memperbaiki dan mengembangkan madrasah. Nah, selama COVID-19 ini banyak yang sudah kita lakukan untuk pengembangan madrasah, ya. Pertama sekali yang kita lakukan adalah itu perbaikan aula. Itu sudah kita lihat, alhamdulillah aula sudah bisa kita pergunakan ya. Yang tadinya mungkin aula itu bisa untuk anak-anak pada waktu pembelajaran itu mereka bisa bolos di situ. Untuk ke depan aula ini memang kita safety menjaganya bagaimana supaya aula ini bisa dipergunakan dan bisa permanen. Nah, kemudian mungkin ketika anak-anak nanti berkunjung ke sekolah ke MAN 2 itu alhamdulillah sudah banyak yang kita perbaiki, sudah banyak pembaharuan. Hari ini kelas 10 itu kita laksanakan program SKS. Nah, ini dituntut bagi kita bagaimana supaya khususnya kelas-kelas 10 ini dapat mengaplikasikan konsep ataupun teori yang sudah diberikan oleh guru mata pelajaran. Nah, saya sebagai wakil bidang sarana sudah melengkapi bagaimana supaya teori-teori yang didapatkan oleh anak-anak kita nanti
itu bisa teraplikasi dalam lab ataupun laboratorium. Nah, alhamdulillah hari ini untuk jurusan itu terbagi sebagaimana kita ketahui bahwasanya MAN 2 itu ada kelas jauh. Ya. MAN 2 yang utama adalah MAN 2 pancing dan kelas jauhnya adalah MAN 2 Helvetia. Nah, MAN 2 pancing itu pada tahun ini khususnya kelas 10 dibuka untuk jurusan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Nah, kemudian MAN 2 Helvetia itu dibuka untuk jurusan ilmu agama dan bahasa. Nah, ini saya pikir perlu kita cermati bersama bagaimana supaya peluang daripada jurusan ini tetap terfokus. Maka ya, para hadirin sekalian, kemarin pada waktu awal pembelajaran di tahun ajaran itu, kalau saya nggak silap, komite ada mengarahkan kepada uang insidental ya, uang insidental. Nah, ini diarahkan untuk pembangunan lab-lab di berbagai jurusan. Nah, Helvetia itu kita bangun laboratorium ilmu agama. Kita berharap ya Ananda sekalian, ketika kalian nanti belajar khususnya fikih ya, sebagaimana memandikan mayit. Nah, kita nanti bisa di situ praktek langsung. Kemudian menguburkan mayit. Itu kita upayakan bagaimana sistem penguburan di situ kita buat nanti lahatnya. Nah, kemudian bahasa juga seperti itu. Laboratorium bahasa di Helvetia ini akan kita rehab terus, kita berdayakan terus bagaimana supaya Ananda bisa mengaplikasikan teori yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru pada mata pelajaran. Nah, alhamdulillah ya, komite sekarang membuka peluang buat kita semua. Ya, kita berharap ke depan MAN 2 ini memang semakin maju dan berkembang. Nah, untuk MAN 2 pancing, nah ini kita bangun laboratorium komputer. Alhamdulillah kemarin kita sudah bangun lantai 1. Ini kita perluas dengan lantai 2-nya. Nah, Ananda sekalian ya, dan para hadirin sekalian, ini yang tak kalah pentingnya adalah studio yang sudah luar biasa. Silahkan Ananda yang punya potensi, punya kualitas, punya kemampuan di bidang apa saja, koordinasi nanti sama Pak Raja. Ya, disinilah tempatnya Ananda mengaktualisasikan potensi yang ada pada Ananda sekalian. Nah, baik Ananda sekalian, di sini juga kita bangun taman-taman yang bisa membuat Ananda nyaman ketika mungkin Ananda sudah mumet, sudah bosan di kelas untuk menerima pembelajaran. Ayo, diajak guru-gurunya ke taman, refreshing, ya, melakukan pembelajaran. Taman-taman baca seperti itu, Ibu ya? Ya, taman-taman baca sudah kita ciptakan di MAN 2 Model Medan. Nah, kita berharap bagaimana supaya itu di mana letaknya itu, Bu? Itu di depan. Di depan. Ya, di depan MAN 2 itu pas di depan kantor kepala madrasah. Nah, kita ciptakan bagaimana supaya anak-anak itu bisa nyaman menerima pembelajaran ya, didampingi oleh guru-guru mata pelajarannya. Berarti tidak lepas bekerja sama dengan pihak komite, Bu? Ya, jelas komite di sini punya peran penting buat kita ya. Nah, makanya kita berharap Ananda sekalian, apa-apa saja yang menjadi keluhan sampaikan kepada wakil-wakil bidang-bidang tertentu. Apakah di bidang sarana, silahkan Ananda nanti jumpa dengan saya ya. Kita bertukar pikiran agar apa yang menjadi keluhan Ananda bisa kita sampaikan kepada komite. Nah, kemudian di Helvetia itu kelas-kelas yang tahun-tahun lalu kita lihat memang tidak efektif lagi untuk belajar. Hari ini sudah diperbaiki, alhamdulillah. Bendahara rutin ya, bendahara DIPA dan bendahara komite itu punya kerjasama yang baik. Mudah-mudahan untuk ke depan lebih diperhatikan lagi pengembangan madrasah ini. Baik, luar biasa sekali, Bu ya. Pembangunan yang sudah dilakukan. Jadi kira-kira kalau selama pandemi ini, Bu,
dari Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarpras sendiri, apa yang dilakukan untuk menunjang pembelajaran jarak jauh ini? Ya, komite sudah memberikan peluang buat kita itu membuat satu pembelajaran jarak jauh, ya, mengalokasikan sistem e-learning. E-learning, Bu, ya. E-learning. Nah, di sini sudah ada tim-tim yang mengelola di sini. Silahkan ketika ada kendala. Nah, ini saya lihat banyak keluhan-keluhan guru-guru mungkin ya. Nah, karena mungkin ini dalam tahap pemula, ya, kita berharap tim-tim daripada e-learning ini memang harus bekerja keras untuk menyahuti permasalahan-permasalahan yang muncul dari teknik yang telah kita lakukan di pembelajaran ini. Oke, luar biasa sekali. Berarti kita semua tidak duduk diam ya, terus berpikir untuk perkembangan dan kemajuan MAN 2 Model Medan. Memang luar biasa sekali. Selanjutnya kita mengarah kepada narasumber yang ketiga, Ibu Dr. Anda Haja Roslinawati Harahap MSI. Menurut Ibu, ini anak-anak kan di masa pandemi ini juga butuh motivasi sebenarnya. Melihat mungkin kurang efektif karena kita kan sudah terbiasa kalau belajar itu di dalam kelas tatap muka dengan guru. Motivasi apa nih yang bisa Ibu sampaikan buat siswa-siswi dan guru untuk berkarya agar MAN 2 Model Medan menjadi lebih hebat dan bermartabat? Ya, silakan Ibu. Terima kasih kepada pembawa acara Pak Naim Aja. Iya. Demikian juga yang saya hormati Bapak Bapak WKM Bidang Kesiswaan Pak Marsidi, dan juga kepada WKM Bidang Sarana dan Prasarana yang telah berhadir, Bu Nur Asma Harahap. Dalam hal ini motivasi yang sebaiknya yang saya berikan itu adalah yang pertama, siswa itu tetap semangat walaupun ini pada masa pandemi. Jaga kesehatan, nggak usah terlalu dipikirkan hal-hal yang terlalu rumit seperti yang dibilang Pak Marsidi tadi. Itu setiap pembelajaran walaupun jarak jauh, misalnya siswa kita banyak yang di luar kota, kalau seandainya itu tidak terjangkau internet dan sebagainya, kita bisa komunikasikan dengan guru bila studinya. Nah, kemudian bisa juga kita konsultasikan dengan BK kita juga ada. Jadi apapun masalah dari siswa kita, saya harap itu ada komunikasinya, baik kepada BK juga kepada Wali guru, kelas, ya? wali kelas, PA juga ada. Untuk kelas 10 PA namanya. Khususnya kelas 10 itu kita sistem SKS, jadi sudah ada PA-nya selain wali kelas. Itu PA itu penasihat akademik, Bu, ya? Iya, penasihat akademik. Jadi bisa kita sharing dengan PA-nya, dengan wali kelasnya, juga dengan BK-nya. Jadi jaga kesehatan, nggak usah terlalu berpikir, oh saya nggak dapat, saya begini, tidak. Yang penting harus semangat dan harus jaga kesehatan, jangan terlalu berpikir yang tidak. Apalagi untuk yang murid kita yang di luar kota. Kemudian motivasi yang saya sampaikan kepada guru-guru juga guru-guru harus bahagia, kemudian mengajar dari hati, karena ada pepatah yang mengatakan orang yang bahagia yang bisa membahagiakan orang lain, termasuk murid kita. Jadi kalau kita bahagia, kita bisa membagikan murid kita, apalagi murid kita itu dalam depresi atau bagaimana karena internet tidak ada, mati lampu atau kuota yang seperti yang disampaikan Pak Marsidi tadi. Nggak usah terlalu dipikirkan, yang penting kasih komunikasikan dengan gurunya masing-masing. Jadi kalau memang sudah jenuh, bolehlah untuk berkomunikasi lah ya. Berkomunikasi yang baik dengan curhat dengan guru BK dan PA-nya, Bu, ya. Benar. Kemudian untuk orang tua, saya harapkan jangan ada kesenjangan antara orang tua dan murid dalam hal ini. Sampai sering kita dengar di TV ya Pak ya, orang tua memukul anaknya karena nggak bisa mengajari matematika dan sebagainya. Itu nggak perlu terjadi, Ibu. Nah, kita tahu batas kemampuan anak kita, jadi nggak usah dipaksa. Dan kami pun guru di sini
sangat membantu kalau memang ada komunikasikan kepada kami. Kalau ada trouble permasalahan Iya, gitu ya. benar. Tapi seandainya kami tidak tahu itu masalahnya, kami nggak bisa membantu ibu di rumah. Berarti intinya antara guru dan orang tua itu, Harus, guru orang tua harus bersabar ya, harus, harus bersabar iya. selama pandemi ini. Apalagi masa pandemi ini memang banyak yang dipikirkan ya. Kalau seperti misalnya orang tuanya yang kerja harian atau sebagainya, kami juga maklum dengan ekonomi itu. Tapi bagaimana usaha kita supaya kita bisa lepas dari masa pandemi ini dengan baik. Saya rasanya demikian, Pak. Oke, ya, berarti intinya memang harus semangat Bu ya. Iya, benar, harus semangat, harus bahagia. Iya. Guru juga harus bahagia, tidak terlalu Berpikir iya. untuk mengejar e-learning, Yang penting absen dan sebagainya. proses pembelajaran ini tetap berjalan, kan Iya. begitu Bu ya. Ilmu tetap tersampaikan kepada peserta didik Muridnya, siswa. iya. Oke, baik. Nah, baik, terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang telah menyampaikan berbagai macam baik kelebihan, kemudian keberhasilan yang sudah diraih oleh Mando Medan selama pandemi ini. Kira-kira nih, singkat saja Pak, pesan untuk anak-anak kita selama PPJ, pembelajaran proses pembelajaran jarak jauh dari Bapak Marsidi dulu. Kalau Singkat. dari saya sebagai kesiswaan, belajarlah dengan penuh hati dan kemudian jangan jadikan beban apa-apa yang memang itu adalah beban kita, tapi jadikanlah itu motivator kita bahwasanya saya harus bisa apapun situasi dan kondisi, saya harus siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Sehingga kalau seandainya misalnya gitu masalah pulsa habis ini, nah pemerintah kita pun masih dapat andil. Nah walaupun di masa pandemik ini tadi saya tertinggal ya Pak ya untuk motivasi, anak kita masih dapat meraih prestasi seperti juara dalam kegiatan-kegiatan olimpiade seperti sosiologi kita bisa mendapat juara 1, juara 3. Kemudian lagi untuk matematika kita pun juga bisa mendapat raih juara 2 untuk tingkat Sumatera Utara. Jadi harapan saya jaga kesehatan dan ikuti apa yang diharapkan oleh pemerintah. Itu saja. Oke, dari hati dan jangan jadikan beban Pak. Jangan jadikan. Iya. Kemudian Ibu Dr. Enda Hajar Asma, kira-kira pesan kepada anak-anak kita selama PPJ ini, Bu? Silakan. Baik, saya pikir tidak jauh dari apa yang diharapkan oleh Pak Marsidi ya sebagai wakil kesiswaan. Anda sekalian tetap semangat, tetap punya motivasi belajar yang kuat ya. Jaga protokoler kesehatan dan tetap berdoa. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu dari muka bumi ini. Itu aja saya harapkan. Amin. Oke, baik. Nah, selanjutnya yang terakhir kepada Ibu Dr. Enda Hajar Asma. Singkat saja Bu pesan-pesannya. Kalau pesan saya khususnya terhadap siswa saya, yang paling penting itu adalah komunikasi. Apapun masalah kamu, semua bisa diselesaikan asalkan ada komunikasi. Komunikasikan seberat apapun itu. Karena ada istilah besar tidaknya suatu masalah itu tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Rasanya demikian, mudah-mudahan kita bisa keluar dari COVID-19 ini dengan baik. Amin. Baik. Luar biasa sekali, komunikasikan. Yang penting kalau ada komunikasi Iya. semua lancar. Ya kan, dari Ada hati komunikasi, ya, ya. jangan dijadikan beban, kemudian tetap semangat dan komunikasi jangan lupa. Ya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada narasumber pada hari ini. Demikian bincang-bincang kita hari ini tentang perkembangan dan kemajuan Mandua Model Medan. Jangan lupa tetap ditunggu video-video selanjutnya tentang Mandua Model Medan. Madrasah hebat, madrasah bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.